kurikulum 4230 Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka atau Kurmer adalah dua langkah penting dalam upaya reformasi pendidikan di Indonesia. Kedua kurikulum ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, namun dengan pendekatan yang berbeda. Di dalam pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, terdapat dasar pertimbangan. Berikut adalah beberapa dasar pertimbangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa dasar pertimbangan dalam pengembangan K13 antara lain: yang pertama, tuntutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Yang kedua, perubahan paradigma pendidikan global. Kurikulum ini juga dipengaruhi oleh perubahan tren pendidikan global yang mengutamakan pembelajaran berbasis kompetensi, yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, peningkatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam K13, dengan tujuan untuk membentuk pribadi siswa yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan sikap positif lainnya. Yang keempat, penyusunan berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi atau SI. K13 disusun berdasarkan standar kompetensi kelulusan yang mengharuskan lulusan pendidikan di Indonesia mampu menguasai kompetensi dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kurikulum ini berfokus pada pencapaian hasil yang dapat diukur melalui penilaian yang lebih autentik dan berbasis pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang kelima, penyederhanaan dalam proses pembelajaran. Sebagai salah satu pertimbangan, K13 juga berusaha untuk menyederhanakan pendekatan pembelajaran yang terlalu padat dan memfokuskan pada penguasaan materi yang esensial, agar siswa tidak merasa terbebani dengan jumlah materi yang berlebihan. Selanjutnya, dasar pertimbangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, fleksibilitas dan kemandirian dalam pembelajaran. Salah satu dasar utama pengembangan kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas lebih kepada sekolah dan guru dalam menentukan pendekatan dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi siswa. Ini bertujuan agar pembelajaran lebih relevan dengan konteks lokal dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa di masing-masing daerah. Yang kedua, menjawab tantangan pembelajaran di era digital. Kurikulum ini mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta mengembangkan keterampilan seperti literasi digital, kreativitas, dan inovasi. Dan yang ketiga, penyederhanaan beban kurikulum. Sebagai upaya untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh siswa dan guru di K13, Kurmer menawarkan penyederhanaan kurikulum yang lebih fokus pada materi-materi penting yang dapat dikuasai dengan lebih mendalam. Adapun rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di Indonesia memiliki rasionalitas yang berlandaskan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Namun, kedua kurikulum ini memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Rasionalitas kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Rasionalitas dari pengembangan kurikulum 13 adalah: yang pertama, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, pendekatan ilmiah. Dan yang ketiga, pendidikan karakter. Rasionalitas kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lebih mengedepankan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dengan tujuan untuk memberikan lebih banyak ruang bagi kreativitas dan keberagaman dalam pendidikan. Rasionalitas dari pengembangan kurikulum Merdeka adalah
Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidikan yang berorientasi pada kebebasan dan kemerdekaan. Yang ketiga, fokus pada pengembangan potensi individu. Dan yang terakhir, asesmen berbasis proyek dan pembelajaran berbasis konteks. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.